Sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan bumi. Para sahabat Sang Sabda yang terkasih, salam sejahtera bagi Anda semua. Hari ini adalah Pesta Keluarga Kudus Nazaret. Keluarga Kudus Nazaret terdiri atas Yosef, Maria, dan Yesus. Refleksi kita hari ini beranjak dari Injil suci karangan Lukas tentang Yesus tertinggal di Bait Allah. Ini terjadi ketika keluarga kudus Nazaret, Yosef, Maria, dan Yesus memutuskan untuk datang menghadiri perayaan Paskah di kota Yerusalem. Seperti biasa bahwa orang-orang Yahudi itu selalu setia dengan ritus dan perayaan-perayaan mereka. Maka betapapun mereka tinggal jauh di kota maupun di pelosok, manakala ada perayaan-perayaan seperti ini, mereka pasti akan datang. Dan keluarga Nazaret sungguh adalah keluarga yang setia. Mereka datang dari Nazaret menempuh perjalanan yang begitu jauh menuju Yerusalem. Setelah mereka melaksanakan perayaan itu, akhirnya memutuskan untuk kembali ke Nazaret. Yosef dan Maria berjalan kembali menuju Nazaret. Mereka tidak menyadari bahwa Yesus justru tertinggal di kota Yerusalem. Di tengah jalan, mereka sadar. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke Yerusalem. Jelas ini perjalanan yang sangat jauh, panjang, dan tentunya melelahkan. Tapi, ya mau tidak mau, tanggung jawab moral sebagai orang tua, tentu itu menjadi alasan yang paling kuat. Tidak harus keberatan, mesti kembali untuk mencari Yesus yang tertinggal di sana. Ketika mereka tiba di Bait Allah, ternyata mereka melihat Yesus begitu asik duduk di tengah para ulama, mendengarkan pengajaran-pengajaran para imam. Luar biasa Yesus. Saat melihat itu, sebenarnya Yosef dan Maria itu ingin spontan memanggil Yesus. Tetapi kemudian ada celah di mana pada Maria akhirnya mengatakan, "Anak, betapa engkau menyusahkan aku dengan bapakmu." Tapi Yesus menjawab, bukannya bilang, "Maaf Bapak dan Ibu," tetapi Yesus justru mengatakan, "Tidak tahukah kamu, aku harus berada di rumah Bapakku?" Ini suatu jawaban yang sebenarnya menyebalkan. Yang diharapkan Maria dan Yosef adalah ungkapan maaf, tetapi justru sebaliknya. Ini tanpa pengertian dan pemahaman yang dalam tentang misi kehadiran Yesus di dunia. Jelas Maria dan Yosef akan memblame Yesus sebagai seorang anak. Namun itu tidak terjadi. Dari rangkaian kisah dan cerita ini, sungguh-sungguh dapat terbaca bahwa ada beberapa sikap bajik yang membingkai keluarga kudus Nazaret, yaitu iman, kesederhanaan, saling pengertian, dan saling memaafkan. Kemudian kesederhanaan, kerukunan, dan kedamaian. Tentang iman, Maria dan Yosef sadar bahwa panggilan mereka adalah suatu panggilan yang luhur dan mulia karena akan mengambil bagian dalam karya keselamatan umat manusia. Maria menjadi gerbang keselamatan agar melaluinya Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Karena itu
mereka sungguh-sungguh meletakkan keluarga mereka atas dasar iman yang kokoh dan kuat. Kemudian hidup dalam kesederhanaan. Mereka sungguh-sungguh hidup sederhana, ugahari. Dengan kata lain, stat in medio. Berdiri di tengah-tengah tanpa ekstrim kiri, ekstrim kanan. Berusaha untuk memaknai hidup keluarga mereka dengan bekerja keras. Ketika bekerja keras, jelas pasti keringat mengalir, air mata mengalir, bahkan darah mengalir. 3 tetesan air ini mewarnai keluarga mereka, sehingga kesejahteraan tercurah bagi keluarga kudus. Kemudian, saling pengertian dan saling memaafkan. Saling memaafkan, saling pengertian. Albert Einstein pernah mengatakan, mengerti adalah memaafkan segala-galanya. Jelas itu mengandaikan bahwa hanya dengan memaafkan, hanya dengan pengertian, muncul kesadaran untuk saling memaafkan satu sama lain. Lalu kemudian hidup dalam kerukunan dan kedamaian. Rukun dan damai itu hanya terjadi kalau cinta merentang di dalam keluarga. Hanya dengan itu, keluarga Nazaret menyadari bahwa damai dan rukun itu sungguh-sungguh merupakan sikap bajik yang perlu dikonstruksikan dalam keluarga mereka. Sehingga apapun warna hidup, mereka tetap hidup damai dan rukun. Para sahabat Sang Sabda yang terkasih, setelah kita mengikuti kisah tentang Yesus tertinggal di Bait Allah, kita sungguh menyadari bahwa keluarga kudus Nazaret itu ternyata berakar dalam sikap-sikap bajik keluarga yang sungguh menakjubkan. Sikap-sikap bajik itu adalah sikap iman, kerendahan hati, saling pengertian dan saling memaafkan, lalu kesederhanaan, dan hidup rukun dan damai. Ini sungguh-sungguh merupakan sikap-sikap yang senantiasa merentang erat dalam keluarga kudus Nazaret, sehingga mereka sungguh-sungguh hidup dan berkanjang dalam naungan belas kasih Allah. Kita semua diharapkan untuk sungguh-sungguh berakar dalam nilai-nilai kearifan hidup keluarga. Karena zaman sekarang ini penuh dengan berbagai macam godaan dan cobaan. Tanpa iman yang dalam, kita mudah saja terperosok dalam godaan-godaan ini, sehingga sikap-sikap bajik itu bisa saja dalam waktu singkat raib dan hilang. Maka supaya keluarga Kristen dapat bertahan dalam kehidupannya, perlu menyandarkan seluruh warna hidup kepada Tuhan dalam segala situasi, baik dalam untung, malang, susah, maupun senang. Tuhan memberkati. Selamat berjalan bersama Sang Sabda.